Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Karimiati dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang isu permasalahan remaja serta implikasinya terhadap pendidikan. Nah, untuk mendapatkan hal yang bermanfaat terkait permasalahan ini, teman-teman harus simak videonya sampai akhir. Oke? Tentang isu permasalahan remaja, teman-teman tahu nggak apa itu remaja dan kapan seseorang dikatakan remaja? Seseorang dikatakan remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Menurut Monks, pada tahun 2000, memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Sandrock, pada tahun 2003, usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan waktu yang diberikan para ahli bahwa mulainya masa remaja relatif sama. Dan apa itu implikasi terhadap pendidikan? Implikasi terhadap pendidikan maksudnya bahwa pendidikan di sekolah itu harusnya menjadi acuan bagi perkembangan pikiran, bakat, serta karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Perkembangan moral serta karakter yang baik akan tumbuh dari lingkungan pendidikan di sekolah selain dari lingkungan yang lainnya. Nah, adapun isu permasalahan remaja pada saat ini. Yang pertama adalah penampilan. Hal-hal yang terjadi di masa remaja dan berpotensi menimbulkan permasalahan adalah perubahan penampilan. Di masa di mana mereka yang sudah mulai memperhatikan penampilannya dan mulai tertarik dengan lawan jenis, membuat mereka ingin selalu tampil sempurna. Nah, pada masa puber di mana perubahan hormon terjadi, membuat perubahan pada tubuh anak-anak remaja seperti munculnya jerawat, perubahan bentuk pada beberapa bagian tubuh, dan lain sebagainya. Masalah penampilan lainnya yang kerap muncul adalah masalah bentuk tubuh yang terlalu gemuk atau obesitas. Hal ini menyebabkan anak merasa rendah diri untuk membuat penampilannya seperti yang diinginkan. Mereka berusaha menjalankan diet. Jika tidak didampingi dengan baik, potensi anak mengalami gangguan pola makan atau eating disorder seperti bulimia atau anoreksia sangat rentan terjadi. Permasalahan remaja di Indonesia yang klasik dan sering sekali terjadi adalah masalah akademis juga. Seringkali kasus anak remaja mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran sehingga sering mendapat nilai jelek, prestasi yang menurun, tidak betah di sekolah hingga melakukan bolos sekolah. Hal ini juga diperparah dengan tekanan dari orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk berprestasi. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat, hal ini dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan antara anak dan orang tua dan membuat anak semakin terpuruk. Selanjutnya ada permasalahan depresi. Masalah anak muda yang menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi remaja adalah depresi. Sebuah analisis yang diadakan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa tingkat depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari dekade sebelumnya. Sumber dari depresi pada remaja biasanya bersumber pada tekanan untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dimiliki. Hal ini perlu mendapat perhatian baik orang tua maupun orang sekitar anak remaja seperti guru dan teman-temannya. Karena jika dibiarkan dapat berakibat fatal seperti menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Yang keempat, komunikasi dengan orang terdekat. Masalah sosial remaja sering terjadi dikarenakan perasaannya yang lebih sensitif dan labil. Masalah komunikasi yang dialami oleh remaja, misalnya masalah dengan orang tua, saudara, atau teman-temannya. Sebagai contoh, anak tidak terima dan melawan ketika dinasehati karena merasa nasihat yang diberikan sebagai bentuk menyalahkan atau menyudutkan. Contoh lainnya antara lain ketidakpahaman dengan teman-temannya. Selanjutnya ada bullying atau perundungan. Contoh masalah yang dihadapi generasi muda saat ini adalah perundungan atau bullying. Masalah pada remaja yang satu ini sedang marak terjadi. Bentuk perundungan yang dialami anak remaja antara lain ejekan, intimidasi, ancaman hingga kekerasan dari para pelaku bullying. Bullying atau perundungan bisa saja terjadi baik di lingkungan tempat tinggal anak ataupun di sekolah.
Bahkan di masa serba digital seperti saat ini, perundungan juga sering terjadi di dunia maya. Hal ini tentu saja akan membuat anak remaja merasa tertekan, stres, atau bahkan depresi. Selanjutnya, permasalahan tentang percintaan. Masalah percintaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi remaja. Ditolak cintanya atau dilarang untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis adalah contoh masalah yang mungkin dihadapi remaja sehingga dapat mengganggu aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan dan sosial. Masalah percintaan ini juga berkaitan dengan masalah seks. Oleh karena itu, sex education dan pendampingan sangat diperlukan sehingga anak remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang tentu saja akan sangat merugikan mereka. Selanjutnya, kecanduan gadget anak remaja yang hidup pada zaman seperti sekarang ini sangat akrab dengan yang namanya gadget. Melihat anak yang selalu memegang gawai terlihat biasa-biasa saja, akan tetapi orang tua perlu waspada jangan sampai anak mengalami kecanduan. Kecanduan gawai atau gadget dapat mengurangi aktivitas fisik anak, interaksi dengan lingkungan sekitar, atau bahkan dapat menurunkan prestasi akademik di sekolahnya. Selanjutnya yaitu permasalahan rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Pada masa remaja saat ini, anak melakukan pencarian jati diri membuat anak mudah sekali terpengaruh dan mencoba hal-hal yang baru. Apa yang dilihat dari lingkungan pergaulannya dan menurut mereka keren tentu saja ingin dicobanya. Pada masa ini, orang tua sangat perlu untuk memperhatikan pergaulan anak. Masalah yang sering muncul karena salah pergaulan antara lain merokok, minuman beralkohol, atau bahkan penyalahgunaan obat terlarang. Nah, apa sih tindakan yang harus dilakukan orang tua terhadap anak mereka di era sekarang? Ada beberapa hal yang dapat ayah bunda pintar lakukan untuk membantu anak melewati segala permasalahan yang dialaminya di masa remaja, seperti menjaga komunikasi, yaitu ayah bunda pintar harus melakukan komunikasi yang intens dengan baik. Komunikasi tidak hanya berlangsung jika permasalahan saja. Lakukan komunikasi dengan baik setiap hari, bicarakan hal-hal yang kecil atau apa yang mereka sukai. Dengan demikian mereka merasa ada orang tua yang selalu ada buat mereka, sehingga tidak perlu pelampiasan di luar rumah. Yang kedua, memberikan rasa aman dan perasaan dicintai. Anak remaja yang mendapatkan cukup kasih sayang cenderung tidak akan neko-neko untuk mencari perhatian. Rasa aman yang dibangun di rumah membuat anak tidak sungkan untuk menyampaikan apapun termasuk masalah yang dihadapi. Dengan demikian, segala permasalahan yang dihadapi dapat dibantu dan didampingi hingga permasalahan tersebut selesai. Nah, selanjutnya, berikan kepercayaan kepada anak. Anak remaja yang merasa dipercaya terlihat memiliki rasa tanggung jawab dan percaya yang tinggi jika dibandingkan dengan anak yang merasa tidak dipercaya oleh orang tuanya. Hal ini bukan berarti orang tua melepaskan pengawasan terhadap anaknya. Pengawasan tetap perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak membuat anak terlalu terluka atau merasa tidak dipercaya. Selanjutnya, tidak mudah menghakimi anak. Penghakiman atas apa yang dialami anak remaja sering membuat anak memberontak atau berulah sehingga membuat orang tua kesal. Ketika anak remaja melakukan kesalahan, tanyakan baik-baik mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana anak akan mengatasi hal tersebut. Jika memang harus ditegur, berikan teguran yang tepat yang tidak membuat anak sakit hati tetapi menyadari kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Saat mengalami hal yang tidak menyenangkan, anak membutuhkan tempat untuk menumpahkan kesalahannya. Demikian juga sebaliknya, jika anak mengalami hal yang menyenangkan seperti mencapai prestasi tertentu, mereka juga butuh untuk mendapatkan apresiasi. Pada saat seperti itu, hadirlah secara utuh dan dengarkan apa yang mereka sampaikan dengan baik. Jangan mendengarkan sambil melakukan hal lain, sehingga membuat anak merasa diabaikan. Dengan menjadi pendengar yang baik akan memberikan pesan positif pada anak remaja bahwa mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari orang tua. Selanjutnya adalah quality time. Orang tua memang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak. Akan tetapi, jangan sampai hal ini menjadikan orang tua lupa bahwa anak tidak hanya membutuhkan materi saja. Anak juga membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu, saat selesai bekerja atau di akhir pekan, selalu sempatkan untuk melakukan hal yang menyenangkan bersama anak-anak remaja.
seperti traveling, makan, membaca buku, atau berolahraga bersama. Selanjutnya, temui psikologi atau psikiater jika perlu. Jika orang tua merasa kewalahan dan melihat permasalahan anak sudah mulai mempengaruhi kesehatan mental anak, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan psikolog atau psikiater untuk mengatasinya. Dengan demikian, anak remaja akan mendapatkan tindakan atau perawatan yang tepat. Demikianlah ayah bunda pintar serba-serbi permasalahan yang sering dialami anak remaja dan bagaimana orang tua harus menangani. Jangan sampai lengah ya ayah bunda pintar. Pengawasan dan pendampingan pada anak yang beranjak remaja sangat penting sehingga tidak mempengaruhi aspek kehidupan anak lainnya. Nah, sekian dari video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman terkait permasalahan remaja pada era modern saat ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.